Salam Bapak Ibu dan Saudara, pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Yeremias Palakoda, sebagai penyuluh agama Kristen dalam siaran Mimbar Agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita akan belajar bersama dari satu tema yang menarik, yaitu kuasa kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang ada di rumah, hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Kawi Aryaguna, SEMA, MA. Tanpa berlama-lama kita langsung menyapa narasumber kita. Shalom Bapak. Salam, puji Tuhan. Bagaimana kabar? Puji Sehat Tuhannya. selalu. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami di tempat ini Bapak. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara pemirsa, sebelum kita mendengarkan penyampaian atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh hambanya, sebelum itu kita mohon kekuatan pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh sehat, kuat, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami, anak-anak-Mu, akan menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami untuk ditaburi oleh satu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya setiap kami boleh diberkati Tuhan, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami mengerti, memahami, dan dimampukan oleh Tuhan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu, narasumber kami yang akan menyampaikan materi, segala persiapan, biarlah kuasa Tuhan yang menopang hamba-Mu. Terima kasih, begitu juga pemirsa yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati mereka, boleh mereka diberikan hati yang fokus, pikiran yang fokus, sehingga apapun yang disampaikan boleh dimengerti ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak narasumber kita. Oleh sebab itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ya. Salam. Puji Tuhan. Pemirsa TVRI NTB, secara khusus umat Kristiani di mana saja Anda berada, sebelum kita akan mendengarkan dan men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengucapkan kepada kita semua selamat Paskah. Yesus bangkit, Yesus menang. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita di dalam nuansa Paskah, semangat Paskah. Kita akan diberkati dalam satu tema, yaitu kuasa kebangkitan bagi orang percaya. Nas Alkitab kita hari ini di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membaca dulu ayat ini. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara, kebangkitan Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu, ini adalah sesuatu peristiwa bukan saja dicatat dalam sejarah, tetapi inilah pusat kebangkitan iman orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak bangkit, firman Tuhan katakan sia-sialah pengharapan kita, sia-sia iman kita, sia-sia percaya kita. Coba Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada Alkitab di samping kiri kanan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu ambil, atau Bapak Ibu buka di gadget Saudara, dan saya mau baca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dia katakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Mari Bapak Ibu coba kita camkan ini ayat. Coba kita mau garis bawahi dan kita harus pahami benar-benar. Bahwa inilah pusat iman Kristiani kita. Kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Kalau dia tidak bangkit, firman Tuhan bilang sia-sia kita punya iman. Sia-sia pengharapan kita, sia-sia kepercayaan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bangkit itulah, maka ayat ini bilang begini, kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa itu. Saya mau katakan sangat mengerikan kalau kita hidup di dalam dosa. Bahkan kalau kita mati di dalam dosa, maka kebinasaan kekal yang mengerikan itu menjadi bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mempercayai ada neraka dan ada surga. Itu real. Di dalam Alkitab juga ditulis Bapak Ibu Saudara dalam Injil Lukas 13 itu. Di mana ada surga yang nyata, ada neraka yang nyata, real. Jadi Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, kalau kita tidak hidup dimerdekakan dari dosa, maka mari perhatikan. Di dalam momen Paskah ini, mari coba pertanyaan ini kita jawab dalam masing-masing kehidupan kita. Benar gak kita hidup di dalam kuasa kebangkitan? Dan firman Tuhan bilang begini, jika Kristus tidak dibangkitkan. Dan firman Tuhan bilang di hari ketiga, Yesus bangkit. Yesus menang. Dan dia mempertontonkan, dan dia ada selama 40 hari. Bertemu dengan murid-muridnya, bertemu dengan orang-orang. Untuk apa? Membuktikan Yesus bangkit. Haleluya. Satu kebenaran hanya membutuhkan dua saksi Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam penulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, ada 500 lebih yang menyaksikan Yesus bangkit. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus bangkit. Ini adalah kebangkitan iman percaya kita hari ini. Supaya kita benar-benar mengalami momen Paskah hari ini. Supaya saudara benar-benar hidup di dalam kuasa kebangkitan. Kenapa? Karena ini yang menarik yang kita akan bahas hari ini. Di mana Paulus menulis kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kalau boleh kita membaca ulang. Yang ku kehendaki, ini Paulus bilang nih, dia tulis, yang ku kehendaki, yang ku sukai, yang ku rindukan. Ini yang Paulus cita-citakan, yang dia rindukan. Bapak Ibu, hari ini mungkin apa yang kita rindukan? Mungkin punya mobil mewah, punya rumah banyak, kira-kira mungkin begitu ya. Tetapi Paulus di dalam surat ini, apa yang dia rindukan, apa yang dia kehendaki? Dia tulis begini, coba Bapak Ibu lihat. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, satu, dan kuasa kebangkitan. Haleluya. Mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Jadi ada dua hal penting yang Paulus mau sampaikan di dalam teks ini. Dan ada dua gagasan kebenaran ilahi yang memberkati saudara. Siapkan hati saudara. Serius saudara dengar firman Tuhan hari ini. Supaya benar-benar kuasa kebangkitan ini akan menjadi kuasa dalam hidupmu. Momen Paskah ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi momen Paskah hari ini memberkati saudara dan saya. Mari kita mau melihat gagasan yang pertama di dalam ayat yang ke-10. Firman Tuhan menuliskan demikian. Mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Ada kata mengenal di sini. Saya senang sekali untuk mau mencoba memahami teks ini dari sudut dari kata Yunani. Teks Yunani menggunakan kata ginosko. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengertian kata ginosko ini bukan hanya tahu secara intelektual, bukan tahu secara teoritis saja. Melainkan kata mengenal ini dibangun dari relasi yang intim, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi saya coba membalik sedikit kalimat ini. Artinya begini, kalau Bapak Ibu mau hidup di dalam kuasa kebangkitan,
Maka Bapak Ibu harus alami dari pengenalan pribadi bersama dengan Tuhan. Hubungan yang dibangun berdasarkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan intimacy itu? Bapak Ibu, seberapa banyak kita yang suka dengan hadirat Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang suka di dalam penyembahan kepada Tuhan? Jadi jangan pernah saudara akan mengalami kuasa kebangkitan kalau saudara tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Suka dalam hadirat Tuhan, suka di dalam pujian penyembahan, suka di dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan saudara bisa membangun di dalam doa saudara. Ada jam-jam pribadi saudara dengan Tuhan. Ada jam-jam persekutuan saudara membaca firman Tuhan. Membuka ayat-ayat firman Tuhan. Membaca firman Tuhan secara teratur, konsisten. Saudara punya ada jam-jam pribadi dengan saudara. Jangan-jangan 24 jam saudara punya waktu, saudara tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya kenapa Paulus membuka kata mengenal ini sebelum ada di dalam kuasa kebangkitan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, hari ini di dalam momen Paskah, pertanyakan dulu, apakah benar-benar kita ada menikmati persekutuan dengan Tuhan? Pujian penyembahan kita, praise and worship kita dengan Tuhan. Apakah kita memulai hari kita dengan rutinitas aktivitas yang sedemikian terus berlalu dari hari ke hari? Bapak Ibu, mari coba kita pikirkan di dalam momen Paskah ini. Engkau sebagai suami yang dengar firman Tuhan saat ini. Engkau ibu-ibu rumah tangga. Engkau sebagai seorang pelaku bisnis. Apakah engkau hari ini memulai hari seperti biasa? Engkau tidak mempersiapkan waktu secara khusus dengan Tuhan. Kalau ini yang sudah lakukan, maka saya mau katakan, dengar baik-baik. Engkau tidak mengalami kuasa kebangkitan itu. Tetapi kalau engkau memulaikan mengenal Tuhan, ginosko, intimasi dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Dunamis tes anastasios, mengenal kuasa kebangkitan. Bapak Ibu, Paulus mau menggambarkan begini kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan yang dialami oleh Paulus begitu berdampak luar biasa. Nah, ketika Paulus menuliskan begini, hidup di dalam kuasa kebangkitan, maka coba indikator kita ketika kita menghidupi kuasa kebangkitan ini tidak akan beda jauh dari apa yang dialami oleh Paulus. Paulus begitu bergiat di dalam pelayanan. Paulus begitu bergiat di dalam memberitakan firman. Paulus begitu bergiat. Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dialami oleh derita Paulus, sangat-sangat luar biasa, bukan? Tetapi dia tidak menjadikan itu satu alasan sehingga dia menjadi seorang pelayan yang biasa-biasa saja. Tidak. Bahkan dikatakan dia bermegah di dalam firman, dia bermegah di dalam kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami kuasa kebangkitan itu. Nah, coba kita mau melihat bagaimana Paulus menggambarkan kuasa kebangkitan itu sehingga benar-benar hidupnya mengalami satu dampak yang luar biasa. Sampai Bapak Ibu Saudara bisa melihat akhir dari kehidupan Paulus, bukan? Dia seorang yang mengalami apa yang disebut dengan saksi itu. Dia mengakhiri hidupnya secara luar biasa. Mengalami tragis kematian sebagai seorang saksi Tuhan. Nah, ini yang menarik. Dan itu sebabnya kita mau melihat apa yang digambarkan oleh Paulus tentang kuasa kebangkitan itu. Kira-kira begitu. Oh, penjelasannya semakin menarik. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita akan kembali
setelah jeda iklan berikut ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dimanapun Anda berada, kita kembali ke dalam siaran Mimbar Agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, mari pemirsa TVRI NTB di mana saja engkau berada, secara khusus umat Kristiani, mari coba kita mau melihat bagaimana Paulus menggambarkan tentang kuasa kebangkitan ini. Kita mau melihat surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Efesus pasal pertama, ayat 19 sampai 20. Dia tulis begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Paulus mau menggambarkan kuasa kebangkitan yang Allah kerjakan itu dari 3 kata. Hebat, kuat, dan berkuasa. Dunamis, kratos, dan ikus. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 kata ini itu adalah Paulus mau beritahu kepada saudara dan saya, kepada pembaca jemaat di Efesus, bahwa inilah kuasa ilahi yang tertinggi yang Allah nyatakan di muka bumi melalui kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Hebat kuasanya, kuat kuasanya, dan kuasanya berkuasa. Bapak Ibu bisa nanti melihat di dalam terjemahan dari ayat yang ke-19 ini. Ada kata dunamis di situ, ada kata kratos di situ, dan ada kata iskus di situ. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ajaib, luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Bahwa bagi kita orang yang percaya dan hidup di dalam kuasa kebangkitan, inilah kuasa yang akan bekerja buat saudara dan saya hari ini. Dia bekerja di dalam diri saudara dan saya. Christ in you, Christ in me. Dia ada, kekuatan yang luar biasa itu ada di dalam diri saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-20 pasal yang sama, bagi dialah, ya, Efesus pasal 3 20. Coba Bapak Ibu membuka ayat ini dalam Alkitab Saudara. Jangan pernah jemu-jemu buka Alkitab Saudara, coba buka di gadget Saudara, Efesus pasal 3 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata, perhatikan kalimat ini, dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kalimat ini, teks kalimat ini, apa yang kita doakan, Tuhan bekerja jauh dari apa yang kita pinta, jauh dari apa yang kita pikirkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia punya kuasa. Kekuatan kuasanya. Haleluya. Itulah yang ada dalam hidup saudara saya. Apa yang kita pinta, apa yang kita pikirkan, Tuhan melebihi dari permintaan, dari doa kita. Kenapa? Karena ada kalimat di dalam ayat yang ke-20. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Betapa hebatnya bukan kalau kita hidup di dalam kuasa kebangkitan. Dan saya mau katakan, karena Yesus bangkit, karena Yesus menang, maka kuasa kebangkitan ini menyertai orang-orang percaya. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat penulisan Paulus kepada jemaat di Roma,
pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Dia tuliskan begini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, perhatikan, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan ini bukan saja mempersoalkan tentang persoalan hidupmu di muka bumi ini, tetapi juga Dia akan menghidupkan tubuhmu yang fana ini oleh roh yang diam di dalam engkau. Ini terjadi pada peristiwa kebangkitan orang-orang percaya. Inilah kebangkitan pertama yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Kalau kita mempercayai Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Di awal tadi kita sudah bahas, kalau Dia tidak bangkit, maka kita tetap hidup di dalam maut. Kita tidak terselesaikan dosa kita. Justru ketika Dia bangkit, Dia berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam momen Paskah, pastikan terlebih dahulu, benar-benarkah kita hidup di dalam kuasa kebangkitan seperti yang Paulus tuliskan. Mari supaya kita tetap mengingat kuat bahwa kita tetap ada di dalam kuasa kebangkitan itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Itu adalah kuasa Allah yang hebat ketika membangkitkan Yesus Kristus. Bukan saja roh Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa kebersamaan Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak. Kita sudah melihat ada dua perkara tadi, yaitu Allah Bapa, kuasa Allah, dan kuasa dari Allah Roh Kudus yang bekerja. Dan ketika Dia ada dalam saudara dan saya, itulah yang menghidupkan saudara. Tubuh yang fana ini Dia akan hidupkan saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan ini. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Kuasa Yesus Kristus pun membangkitkan dirinya sehingga Dia dapat berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Haleluya. Yesus berani mendeklarasikan dirinya. Dia dapat menuliskan di dalam Injil Yohanes pasal 11:25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dikatakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya apa? Dia mati, tidak hidup di dalam dosa, tetapi dia akan hidup setelah mati. Bapak Ibu, yakinkah kita bahwa kita hidup di muka bumi ini tidak kekal? Kita hidup temporary, Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika kita mati, ada dua perkara yang menanti kita dan itu kekal. Apakah kita akan mati di dalam kekekalan atau kita akan hidup bersama dengan Tuhan? Firman Tuhan bilang begini, ketika Yesus bangkit dan setelah 40 hari dan Dia naik ke surga, Dia katakan apa? Dia akan datang seperti Dia naik. Dan Dia menuliskan begini, ketika aku pergi, aku menyiapkan tempat buatmu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Artinya mari Bapak Ibu, kita pikirkan di dalam momen Paskah ini. Di akhir hidup kita yang bersifat temporary, kita tidak tahu kapan akhir dari hidup kita. Bisa besok, bisa sesaat lagi. Bapak Ibu, kita para hamba-hamba Tuhan melihat beberapa hari yang lalu, bukan? Seorang hamba Tuhan dipanggil dalam keadaan yang sehat.
Kita tidak tahu apakah saat sehat Tuhan panggil, apakah kita sakit Tuhan panggil, atau kita sedang bekerja, atau kita sedang melakukan apa saja, Tuhan bisa panggil. Tidak ada waktu yang tepat, tidak ada waktu yang ideal ketika Tuhan panggil. Tetapi mari kita mau mempercayakan ini. Sudahkah kita hidup di dalam kuasa kebangkitan, sehingga kita mengalami seperti apa yang Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya, mari percayakan Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan itu. Yesus memiliki kuasa kebangkitan di dalam dirinya sendiri, karena ia adalah kebangkitan dan hidup. Bapak, Ibu, Saudara, momen Paskah hari ini bisa berlalu sedemikian rupa. Apakah kita memiliki satu resolusi hari ini? Firman Tuhan menjadikan satu rema hari ini. Firman Tuhan bisa saja berlalu hari ini. Tetapi firman Tuhan hari ini bisa meneguhkan saudara di rumah, dimanapun engkau berada. Saya yakin dan percaya TVRI NTB ini menyiarkan secara luas di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Dan ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, mari coba kita mau meneguhkan kembali firman Tuhan ini, menghidupi. Apakah benar-benar kita meyakini ketika Tuhan berkata cukup hari ini, apakah benar kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus? Ataukah hari ini kita sedang ada di dalam kuasa dosa? Atau hari ini kita sedang meletakkan satu pengharapan bukan di dalam Tuhan? Mari Bapak, Ibu, Saudara, percayakan dan yakin bahwa kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang memberikan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, mari coba sebelum kita mau melihat ada sesuatu hal yang luar biasa dari kuasa kebangkitan, kita perlu garis bawahi kalimat ini. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta sudah menjelaskan semakin menarik. Tetapi kita tahan dulu, kita akan kembali setelah break berikut ini. Baik, Bapak, Ibu, dan pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi kita dalam siaran Mimbar Agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Kita akan melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, mari coba perhatikan kalimat ini. Ada 3 perkara yang Yesus mau katakan. Ada 3 perkara yang Yesus mau buktikan ketika dia berkata, aku inilah kebangkitan dan hidup. Yang pertama adalah Yesus adalah anak Allah. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang keempat dikatakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari perhatikan ini. Allah itu bukan memiliki anak, tetapi Allah itu menyatakan diri ketika hadir di dalam dunia. Dia hadir menjadi manusia. Dia hadir sebagai anak, itulah Yesus Kristus Tuhan. Dia hadir melalui seorang perawan yang bernama Maria. Bukan lahir dari persetubuhan manusia, tetapi dia diilhamkan, dibuahi oleh kekuatan dari Roh Kudus. Dan itu sebabnya di dalam ayat ini jelas dikatakan, ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika dia hadir 100% memang anak manusia, dan dia juga 100% anak Allah. Dia 100% Allah, sehingga dia dapat menyatakan kuasa ilahi. Dia dapat membangkitkan orang mati, dia dapat mencelikakan orang yang buta, dia dapat menyembuhkan orang yang tuli, dan dia dapat menyatakan kuasa-kuasa ilahi karena dia menjadi 100% kealahannya.
Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, dia adalah anak Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus berkata, aku inilah kebangkitan dan hidup, mari percayakan sesungguhnya dan sepenuhnya. Apakah benar-benar kita mempercayakan iman kita? Sehingga satu saat ketika Tuhan panggil, kita mengalami kebangkitan, kita mengalami kehidupan yang kekal. Jadi ketika Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup, berarti dia adalah anak Allah. Kuasa Allah ada di dalam dirinya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dasar pengharapan iman kita. Jadi ketika Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Saya ulangi lagi, mari coba kita camkan ini. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Berarti dasar pengharapan iman kita, dasar percaya kita. Kenapa? Kalau tadi ayat di awal kita baca, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan. Mari perhatikan kalimat ini, saya akan baca. Jika Kristus tidak dibangkitkan, berarti Kristus tetap mati. Dia mati di kayu salib. Dan selamanya mati. Maka saya mau katakan kuasa salib tidak akan berguna hari ini. Tetelestai tidak akan berguna. 7 perkataan Yesus salib tidak akan berguna. Bahkan hari ini kuasa salib menjadi salib yang biasa-biasa saja. Tidak memiliki kuasa apapun. Kenapa? Karena Kristus mati. Tetapi ketika ayat ini dituliskan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah pengharapan kita, sia-sialah pengiringan kita, sia-sialah pelayanan kita. Apa yang kita kerjakan sia-sia. Kenapa? Karena Kristus tidak bangkit. Dan yang mengerikan adalah kamu masih hidup di dalam dosa. Tetapi menarik kan bukan? Dikatakan 1 Korintus 5:17, dia Kristus bangkit. Kemudian ayatnya selanjutnya, bagaimana kuasa kebangkitan itu? Dia mengalahkan kuasa dari maut itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menarik ayat ini. Dasar pengharapan iman kita. Pengharapan kita teguh kepada Tuhan. Makanya dalam satu teks kebenaran firman Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau engkau pernah berharap kepada manusia, dengar, sekali waktu engkau akan mengalami kekecewaan. Kalau engkau menaruh pengharapan kekuatan kepada manusia, sekali waktu bisa dikecewakan. Tetapi kalau engkau menaruh pengharapan di dalam Tuhan, menaruh kekuatanmu di dalam Tuhan, maka saya mau katakan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Karena dasar pengharapan iman kita semakin kokoh kuat karena dia telah bangkit. Yesus bangkit, Yesus menang, dan maut telah dikalahkan. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, seluruh dunia merayakan Paskah, kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup, maka saya mau katakan kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam setiap orang percaya. Kalau Bapak Ibu mempercayai Yesus Kristus Tuhan, dengar baik-baik, ada kuasa yang tak terbatas dalam hidupmu. Haleluya. Kuasa apapun di muka bumi ini terkalahkan karena kuasa Kristus Yesus Tuhan ada dalam hidup engkau. Di dalam situasi apapun, di dalam musim-musim kehidupan apapun, dengar baik-baik, kuasa kebangkitan itu akan memberikan kau kemenangan. Haleluya. Kalau tanpa kuasa ini, maka saya mau katakan, imanmu akan terjungkal, imanmu akan goyah. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak pasti. Kalau engkau menaruh pengharapan kepada dunia, dengar baik-baik.
Dunia ini memberikan ketidakpastian. Itu sebabnya tetaplah engkau memiliki kuasa kebangkitan itu. Kenapa? Karena dikatakan betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Orang-orang dalam Tuhan akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Dari satu kemenangan dibawa kepada kemenangan yang lain. Engkau akan mengalami damai sejahtera. Meskipun engkau ada dalam situasi musim-musim kehidupan yang tidak mengenakan. Kehidupan di muka bumi ini ada suka, ada duka. Ada kelebihan, ada kekurangan. Ada diberkati, ada kekurangan. Ada sakit penyakit, ada sehat. Sedemikian musim-musim kehidupan di muka bumi ini. Tetapi dengar baik-baik. Kalau engkau hidup di dalam kuasa kebangkitan, Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Engkau mengalami sakit penyakit, hari ini engkau mengalami damai sejahtera sukacita Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memulihkan hidupmu. Engkau yang ada di dalam pergumulan-pergumulan hebat hari ini, kesesakan-kesesakan yang luar biasa, engkau mungkin menjerit untuk mencari jalan keluar terhadap persoalanmu, terhadap situasimu. Mungkin engkau hari ini sedang diperhadapkan dengan masa depan yang berat, masa depan yang suram. Tetapi dengar baik-baik, hiduplah di dalam kuasa kebangkitan itu. Karena Efesus pasal 1 ayat 19 dikatakan, betapa hebatnya kuasanya bagi kita orang percaya. Yang terakhir, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kebangkitan masa depan. Di dalam ayat yang ke-11 tadi, nas Alkitab kita, coba kita lihat nas Alkitab kita, ayat 10 dan ayat 11, ayat yang 11 terakhir. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari perhatikan ayat ini. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang yang takut dengan kematian? Adakah kita hari ini takut dengan kematian? Ada berapa banyak orang yang takut, gentar dengan kematian? Dan dengar baik-baik. Kematian itu akan menghampiri semua orang. Orang kaya, orang miskin, bos, karyawan biasa, semua. Tidak ada yang dapat menghindari dari kematian. Karena memang kematian itu akibat dari dosa. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tinggal di dalam kuasa kebangkitan, tadi firman Tuhan bilang apa? Ketika Tuhan bilang cukup, kita akhiri kematian, maka kita beroleh hidup yang kekal. Tidak lagi semoga, tetapi mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya, di sanalah ia memperoleh kehidupan yang kekal itu. Mari pastikan, kalau hari ini kita hidup di dalam kuasa kebangkitan, maka kita dibangkitkan dari antara orang mati. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya, semakin menarik. Tetapi kita tahan dulu, kita akan kembali setelah break berikut ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara pemirsa yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan pembahasan dari narasumber kita tadi. Tetapi dari pembahasan ini tentunya ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu di rumah juga perlu pahami mengenai materi tadi bahwa mengalami kuasa kebangkitan ya. Nah, apakah kebangkitan Kristus itu harus kita alami saat ini atau berbicara tentang kematian kita pada suatu saat nanti, Pak? Ya, baik. Pertanyaan bagus sekali, menarik. Bahwa kuasa kebangkitan itu bukan saja kita akan alami setelah kita meninggal atau Tuhan panggil. Tetapi kuasa kebangkitan itu akan menyertai orang percaya pada saat kita hidup sekarang ini. Bahkan kuasa kebangkitan itu sangat luar biasa. Dari kuasa kebangkitan itu berbicara begini, kuasa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus Tuhan, kuasa Allah Roh Kudus juga yang membangkitkan Kristus Tuhan, dan juga dari diri
Yesus Kristus Tuhan yang katakan akulah kebangkitan dan hidup. Nah, coba bayangkan kuasa yang sangat luar biasa ini. Makanya Paulus kan menggambarkan dia hebat, kuat, dan berkuasa. Paulus menuliskan dunamis, kratos, dan ikus. Jadi kuasa yang sangat-sangat luar biasa. Makanya saya katakan begini, orang percaya yang hidup di dalam kuasa kebangkitan, di dalam situasi apapun yang diperhadapkan, dia menjadi orang-orang yang sebenarnya hebat di dalam situasi itu. Kenapa? Karena ada perkara-perkara yang luar biasa sepanjang dia hidup. Nah, setelah dia mati, ini yang menarik, dikatakan dia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Artinya apa? Jaminan keselamatan kehidupan yang kekal menjadi bagian dari hidupnya. Saya kira itu. Makanya ini tema yang harusnya menjadikan rema. Momen Paskah ini, jemaat Tuhan, pemirsa TVRI NTB, umat Kristiani di mana saja engkau berada, ayo pastikan momen Paskah ini benar-benar nggak kita alami kuasa kebangkitan itu. Saya kira itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta sudah menjawab pertanyaan tadi, sangat jelas dan mudah dipahami. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari penjelasan Bapak narasumber kita tadi bahwa ternyata mengalami kuasa kebangkitan Kristus tidak hanya pada saat kita meninggal nanti, tapi dalam kehidupan kita keseharian harus kita terus alami bagaimana Kristus telah bangkit, dan itu yang harus kita terus alami dalam kehidupan kita. Dan dari pembahasan yang sudah disampaikan ada dua hal penting di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu bahwa sebagai orang percaya kita harus mengenal kuasa kebangkitan itu. Mengenal bukan secara intelektual sudah disampaikan, bukan mengenal dalam pengetahuan, tetapi ada hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, ada pengharapan kebangkitan di masa depan. Dan itu adalah hal penting yang menjadi kekuatan kita, hal penting yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kita. Saatnya kita akan berdoa, minta Bapak Pendeta menutup kita dalam doa. Baik. Pemirsa TVRI NTB yang berbahagia, secara khusus umat Kristiani di mana saja engkau berada, mari dalam momen Paskah ini di penghujung acara sekaligus kita akan berdoa, dan biarlah Roh Kudus akan terus bekerja memampukan apa yang sudah kita dengar, memberkati kita dan memberikan kekuatan buat kita semua. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami menaikkan ucapan syukur karena di hari ini, di momen Paskah, Yesus bangkit, Yesus menang. Kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu untuk menegaskan kepada kami, mendidik kepada kami, mengajar kepada kami, untuk kami harus hidup di dalam kuasa kebangkitan itu, sehingga dengan kuasa kebangkitan itu menyertai kami sampai akhir zaman. Bahkan ketika Tuhan panggil, kuasa kebangkitan itu akan membangkitkan kami dari antara orang mati. Keselamatan yang kekal menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk momen Paskah ini. Dan di akhir pertemuan kami, hamba berdoa dan memohonkan berkat Tuhan secara khusus untuk TVRI NTB ini. Seluruh manajemen Bapak di TVRI NTB ini, Tuhan berkati dari pimpinan sampai kepada seluruh staf. Bahkan mereka yang terlibat di dalam program pemberitaan mimbar agama Kristen ini, Tuhan memberkati. Keluarga mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati, pendidikan sekolah mereka juga Tuhan memberkati. Karena kami percaya ketika mereka mengambil bagian di dalam program ini, di situ Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapak, setiap kami juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami menaikkan ucapan syukur dan firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi kekuatan semangat kami di dalam pengiringan kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak, Ibu, dan pemirsa yang sudah menyaksikan siaran mimbar agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Saya Yermias Palakoda sebagai moderator izin pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.
Nah, kita salam, selamat Paskah. Selamat Paskah.